belum dan jadi barang parkir itu nggak boleh ngecek sementara masih pemasangannya ini kalau baru itu HP-nya nggak ada susu apa sih namanya dan HP-nya nggak ada susu susu nggak apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang pada siang hari ini berkumpul di ruang komisaris Satuan Reserse Polres Lamando. Bahwa pada siang hari ini Satreskrim Polres Lamando atau Polres Lamando sendiri akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis rumah kosong yang berada di wilayah hukum Polres Lamando. Jadi dasar laporan polisi nomor LP 54 11 Romawi 2023 SPKT Polres Lamando tanggal 4 November 2023. Yang kedua, dasar laporan polisi LP nomor 55 11 Romawi tahun 2023 SPKT Polres Lamando tanggal 8 November 2023. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 8.30 WIB di rumah yang beralamatkan di Jalan Kartini RT 11B Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando. Korban atau pelapor inisial TRA 37 tahun, tempat tinggal di Jalan Kartini RT 11B Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi merupakan dari suami daripada saudari TRA, tempat tinggal sama di Jalan Kartini RT 11B Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando. Kemudian yang menjadi terlapor atau tersangka yaitu saudara Berdi Asmawi Algani, 23 tahun, merupakan karyawan kontrak dari salah satu BUMN yang ada di Kabupaten Lamando yang bertugas sebagai surveyor KWH. Ya. Maka yang bersangkutan tahu rumah-rumah kosong di Kabupaten Lamando di daerah Kecamatan Nangabulik itu sendiri. Kemudian yang bersangkutan akan melakukan aksinya setelah tahu rumah tersebut kosong. Kronologis kejadian bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 8.30 WIB di rumah pelapor yang beralamatkan di Jalan Kartini RT 11B Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamando telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui oleh pelapor saat melihat barang dalam kamar berantakan. Setelah dicek di tiga buah celengan yang berisikan uang tunai yang ada di dalam kamar pelapor sudah hilang. Kemudian pelapor mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam rumah pelapor. Kemudian diketahui ada seseorang yang tidak dikenal oleh pelapor masuk ke dalam rumah dan kamar pelapor dan diduga sebagai pelaku pencurian tersebut. Atas kejadian tersebut, korban atau pelapor mengalami kerugian sebesar
10 juta rupiah. Dari hasil pendalaman maka dapat diungkap berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Satuan Reserse Polres Lamandau melalui unit Didik Satreskrim melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasikan ciri-ciri pelaku pencurian tersebut, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 3 November sekitar pukul 21.00 WIB pelapor mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di Jalan Bungur, Kelurahan Nangabelit. Setelah itu unit Didik datang dan pelaku yang kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti dari tangan pelaku. Setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di beberapa tempat rumah kosong yang berada di Kelurahan Nangabelit, Kecamatan Belit, Kabupaten Lamandau. Dari pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian dengan pemberatan kurang lebih 9 kali atau 9 rumah atau 9 TKP. Kemudian unit Didik bersama tim menginterogasi lebih dalam dan dapat diketahui bahwa rumah-rumah yang pelaku masuki antara lain yang pertama di Jalan B.H. Supratman, Kelurahan Nangabelit, kemudian rumah yang beralamatkan di Jalan Batu Batangwi, Kelurahan Nangabelit, warung kelontong dan bengkel yang berada di jembatan Sungai Samaliba arah Trans kemudian rumah yang beralamatkan di Jalan Ayani, Bundaran Nangabelit, rumah yang beralamatkan di Jalan Trans Kalimantan, Simpang S Desa, kemudian rumah BTN yang beralamatkan di Jalan Batu Batangwi, Nangabelit. Yang ketujuh, rumah yang beralamatkan di Jalan Sudiro, Simpang Fitri, Kelurahan Nangabelit. Kedelapan, rumah yang beralamatkan di Jalan Ayani, Translokal, Kelurahan Nangabelit. Dan yang 9 adalah rumah yang beralamatkan Jalan Kartini, RT 11B, Kelurahan Nangabelit. Dari ke-9 TKP tersebut, rata-rata barang yang diambil berupa uang maupun barang berharga lainnya seperti HP, jam tangan, kemudian kamera dan barang-barang berharga lainnya. Modus daripada tersangka melakukan tindak kejahatan pencurian tersebut, pelaku dalam melakukan pencurian tersebut merupakan pegawai atau karyawan kontrak dari salah satu BUMN yang ada di Kabupaten Lamandau, bertugas sebagai surveyor KWH, yang mana dalam menjalani pencurian tersebut pelaku datang ke rumah-rumah pengguna layanan listrik, yang mana saat sampai pada rumah-rumah warga tersebut dan terindikasi oleh pelaku rumah tersebut sedang ditinggal penghuninya atau rumah kosong, kemudian pelaku memastikan kembali dengan cara menutup ataupun memencet bel rumah. Jika tidak ada respon atau penghuni yang keluar dari rumah tersebut, kemudian pelaku melakukan aksinya, melakukan pencurian melewati jendela dengan cara mencongkel dan mengambil harta benda milik korbannya. Motif pelaku dalam melakukan aksi pencurian tersebut karena impitan ekonomi, yang mana penghasilan pelaku sebagai karyawan kontrak salah satu BUMN tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pelaku dan keluarganya. Kemudian barang bukti yang bisa kami amankan sebagai salah satu bukti petunjuk adalah rekaman CCTV yang berada di rumah Jalan Kartini RT 11B. Kemudian dari tangan pelaku, pengakuan 9 kali melakukan pencurian di rumah kosong tersebut, antara lain
1 buah tas merek Eiger warna merah malam, kemudian handphone merek iPhone 12 warna biru, kemudian 1 buah pisau dengan sarungnya atau sarung pisau yang digunakan untuk mencongkel jendela, kemudian 1 lembar nota pembelian handphone iPhone 12, uang senilai pecahan 50.000 sebanyak 10 lembar 500.000, kemudian 1 unit kamera film merek Canon EOS 7000D warna hitam, kemudian jam tangan merek Fossil dengan nomor seri FS 5513 warna coklat. Pasal yang disangkakan pasal 36 ayat 1 ke 5E KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan, di mana barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, diancam hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Jadi demikian rekan-rekan media yang perlu kami rilis pada siang hari ini terkait kasus pencurian dengan pemberatan, terutama di rumah kosong yang berada di wilayah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamongan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari rekan-rekan media? Ya, tidak. Dari sekian barang-barang hasil curian itu ada penadah langganan untuk jualan hasil barang curian, penadahnya. Nah, untuk tersangka lain, ada kemungkinan tidak tersangka lain yang membantu pelaku untuk melakukan kerja sendiri atau kerja sendiri. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk pelaku memang ada yang membantu, yang masih kita lakukan pengejaran. Juga mohon kesabaran daripada rekan-rekan sekalian. Nanti kalau kita bisa ungkap akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Akan tetapi menurut pengakuan tersangka dan barang-barang yang berada di rumah atau kosan tersangka, bahwa barang-barang yang mereka ambil atau yang bersangkutan ambil atau tersangka ambil, dia hanya mengambil uang yang bisa dibelanjakan. Untuk barang-barang seperti handphone, kamera maupun barang berharga lainnya yang bersangkutan tidak berani jual, takut ketahuan apabila yang bersangkutan jual. Sehingga barang-barang kayak kamera, kemudian handphone, kemudian GoPro, jam tangan itu masih berada di rumah daripada pelaku atau tersangka. Demikian. Ini ada lagi? Nah, terkait masalah faktor ekonomi, sebetulnya dari gaji pelaku atau gaji tersangka ini sudah cukup, ya sudah sesuai dengan UMR. Kemungkinan yang bersangkutan bergaya hidup mewah. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk beli, salah satunya adalah membeli iPhone 12. Harga berapa? Kalau iPhone 12 ini kalau baru sekitar bisa 12-13 jutaan. Kalau barunya, dia membelinya di Pangkalan Bun. Sama untuk kebutuhan pribadi yang bersangkutan dan keluarganya. Sampai saat sekarang pengakuan tersangka tidak melakukan perjudian, hanya untuk kebutuhan pribadi sama keluarga, konsumtif. Saya kira itu rekan-rekan sekalian pada siang hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan dan akan rekan-rekan bisa mengecek sendiri, ada barang bukti di sebelah di depan kita dan di sebelah kiri
meja daripada tempat press pada siang hari. Kemudian kami himbau kepada seluruh warga kelurahan Nangabulik maupun kecamatan Bulik, apabila merasa kehilangan barang-barangnya, silahkan mendatangi Polres Lamando, terutama di Satuan Reserse Polres Lamando, dengan membawa bukti-bukti pendukung, maksudnya pembelian jam tangan, pembelian handphone, pembelian kamera ke Polres Lamando. Apabila identik dengan kwitansi pembelian barang-barang tersebut, akan kita kembalikan kepada masyarakat atau warga yang merasa kehilangan. Atau bukti-bukti petunjuk lainnya, misalkan dokumentasi berupa foto yang bersangkutan pernah menggunakan jam tangan, kamera maupun handphone maupun yang lainnya, silakan memberikan dokumentasi tersebut, dan barang tersebut akan kita pinjam pakaikan yang gunanya nanti akan digunakan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saya kira itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dulu Pak. Maksudnya gitu ya. Tersangka tidak kelihatan. Enggak kelihatan tersangkanya. Kita nggak Silakan di foto. Ini salah satu barang-barang hasil curian daripada pelaku. Ada kamera GoPro, Nikon. Jadi untuk mixer musik gitar, jam tangan maupun perhiasan, handphone yang bagi perempuan yang suka ngikut itu. Kamera juga ada satu lagi. Kalau uang yang dicuri nggak ada yang tersisa. Ini ada apa namanya, KTP atas nama Iwan Effendi, ada emas batangannya. Mini itu. KTP. Nah, yang kata bersarung tangan menjapa itu tadi sindikatnya Am. Saya kira itu rekan sekalian terkait pengungkapan pada hari ini oleh satu reserse Polres Lamando. Mungkin rekan-rekan kalau mau wawancara langsung dengan pelaku. Itu dimatikan aja. Berapa lama melakukan aksi? 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir itu sebelum rumah itu. Dalam jangka berbulan-bulan, Pak.
berbulan-bulan. Terakhir yang di RT 11. Gaji jadi surveyor itu berapa? Itu kalau full 1 bulan tembus 2.800.000. Sesuai UMR. Siap. 2.800.000 itu nggak cukup. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 1. 1. Istri kerja atau enggak? Enggak. Di rumah. Di rumah sana. Istri di mana? Ada di rumah. Di rumah. Terus? Yang memotivasi itu apa ya? Nah, motivasi melakukan pencurian itu apa? Kalau bilang hiburan ekonomi, kamu kerja, Dapat gaji kan? gaji ada. Gajimu dengan rekan-rekan media itu lebih besar gajimu loh. Ya, betul. Hah? Apa? Hambatan ekonomi? Nggak mungkin kan? Karena banyaknya kebutuhan dan untuk memenuhi gaya hidup. Ya, di hidup mantap tuh. Pengen beli iPhone gitu. Miliknya Apa itu tekanan daripada istri? Tidak ada. Nggak ada. Cuma gaya hidup kamu aja yang pengen mewah. Pengen mewah. Anakmu usia berapa? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Nyesel nggak Misal. setelah ketangkap? Sehari bisa berapa rumah di Bogor? Sehari apabila lihat rumah kosong bisa dilakukan berapa kali pencurian? Sehari paling banyak 2 kali, 2 rumah. 2 rumah? Pernah 2 rumah? Pernah. Jadi 3 rumah nggak pernah? Enggak. 2 rumah aja? Pernah ketahuan nggak saat ini pas masuk rumah itu sekalinya ada penghuninya? Enggak pernah. Kosong. Kosong semua? Sudah? orang tersangka ini dikenakan pasal berapa terus ancamannya berapa tahun penjara. Terima kasih rekan-rekan media. Untuk pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberantasan ini dikenakan pasal 363 ayat 1 huruf E kelima dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Terus untuk masyarakat yang pencurian, Kami menghimbau kepada masyarakat terutama di Kelurahan Ambulik dan sekitarnya apabila merasa kehilangan barang-barang tertentu, silakan mendatangi Satuan Reserse Polres Lamado dengan membawa bukti-bukti pendukung seperti kwitansi, dokumentasi dan yang lainnya, sehingga memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar barang tersebut adalah barang miliknya. Jangan sampai mengaku-ngaku bahwa alasan kehilangan dan tidak membawa bukti yang cukup mengambil barang-barang yang sekarang kita amankan dan menjadi barang bukti daripada pelaku pencurian tersebut. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh warga di Kabupaten Lamado apabila meninggalkan rumah setidaknya lakukan pengujian ganda, kemudian lengkapi dengan CCTV minimal atau dititipkan dengan tetangga kanan kiri apabila meninggalkan tempat atau rumah lebih daripada 1 hari, sehingga untuk menjaga daripada harta benda milik masyarakat tersebut supaya tidak dilakukan pencurian oleh orang-orang yang punya niat untuk melakukan pencurian. Kemudian